Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi sama teman-teman. Nah, hari ini aku akan sedikit sharing tentang gimana caranya bisa S2 di UI dengan biaya 0 rupiah. Itu ternyata bisa loh teman-teman. Hari ini menarik sekali ya. Kita kan seringkali berpikir gitu ya kalau S2 tuh butuh biaya yang besar karena memang biaya SPP-nya itu lebih besar gitu istilahnya ya, biaya bangunannya juga lebih besar dan tentu saja membutuhkan waktu yang ekstra untuk belajar gitu ya. Nah, sebenarnya aku mau sharing aja sih, sharing tentang gimana sih caranya kok bisa kamu S2 0 rupiah, karena banyak teman-teman yang bertanya bagaimana caranya, bagaimana tipsnya gitu ya. Jadi mungkin aku akan sedikit sharing aja ya. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya kayak gitu. Jadi yang pertama itu sebelum aku S2 sebetulnya aku udah kerja. Aku udah kerja lumayan 1 tahunan lebih sebagai jurnalis pada saat itu. Nah, kebetulan memang di saat jadi jurnalis itu aku suka mereview buku-buku dari penulis-penulis. Nah, salah satunya adalah buku tentang sosiologi ekonomi, dan itu ditulis oleh dosen saya sendiri. Kebetulan beliau adalah dosen saat ini ya, mata kuliah kualitatif dulu. Jadi kita turun lapangan dan dosen pembimbingnya adalah beliau. Kita turun lapangan di daerah Purwakarta pada saat itu, dan itu seru banget ya, penelitian sama teman-teman gitu. Nah, jadi dari situlah deket gitu sama dosennya, kenal baik gitulah ya. Akhirnya saya diberikan buku itu, tapi memang saya janjian dulu dengan dosen tersebut. Mas, saya izin ketemu ya, saya mau beli bukunya Mas X gitu ya, saya bilang saja Mas X gitu. Nah, terus dari situlah akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama nggak bertemu gitu kan, bersilaturahmi, banyak ngobrol, dan itu posisinya saya sendiri karena jadi wartawan itu kan apa-apa harus siap sendiri ya. Jadi memang udah terbiasa juga sih pada saat itu. Nah, saat itu aku tanya dong ke dosenku dengan iseng-iseng aja sebenarnya, karena di fakultas sebelah aku lihat ada temenku yang menggunakan jalur rekomendasi kayak gitu. Ya, akhirnya aku tanya deh, Mas, saya mau kuliah nih, saya mau kuliah S2 lagi, bisa nggak ya pakai jalur yang nggak usah pakai tes gitu. Karena kebetulan sebelumnya saya juga orang S1-nya di UI juga, jurusan yang sama yaitu sosiologi. Nah, singkat cerita dari SKSD itulah, sebenarnya bukan SKSD sih ya, tapi lebih kepada menjalin silaturahim. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, poin ini tolong digarisbawahi. Nah, itulah kenapa Rasulullah mengatakan bahwa bersilaturahim itu mendatangkan rezeki kayak gitu, karena silaturahim itu kan sebenarnya berasal dari kata ar-rahim gitu ya, menjalin tali ar-rahim, tali kasih sayang gitu. Makanya nggak ada salahnya banget kalau misalnya kita ngobrol sama dosen kita gitu ya, tentang misalnya tentang isu-isu terkini atau hal-hal yang mungkin nggak begitu penting-penting banget gitu. Nah, menjalin hubungan ini adalah hal menjadi pondasi awalku bisa apa ya, bisa kuliah lagi. Nah, itu pas banget momennya tuh bisa kayak gitu. Aku juga nggak tahu, mungkin kalau pada saat itu aku tidak mereview buku beliau, aku juga nggak akan dapet apa ya, insight untuk S2. Karena jujur ya, aku pribadi nggak ada keinginan gitu sebelumnya untuk S2 gitu, sama sekali nggak ada keinginan gitu ya, cita-cita tuh nggak ada kayak gitu teman-teman. Karena mungkin aku pada situ udah sibuk cari uang kan, tapi karena jalannya tiba-tiba kebuka, Allah yang bukain gitu ya, akhirnya ya udah terjun aja kalau emang Allah lagi bukain kayak gitu teman-teman. Apalagi kita nggak pakai jalur tes gitu kan, karena kebetulan yang bisa lanjut dari S1 ke S2 tanpa tes itu adalah yang pertama, dia menyelesaikan studi selama 3,5 tahun. Yang kedua, dia juga IPK-nya harus yang cum laude atau minimal mendekati cum laude kayak gitu teman-teman ya. Dan tentu saja ada yang bisa direkomendasikan, apakah di S1 kita punya karya berupa jurnal yang diterbitkan secara nasional dan lain sebagainya. Itu akan menjadi penguat kita dalam ini ya, direkomendasikan oleh dosen kita sendiri kayak gitu teman-teman. Yang pertama. Nah, yang kedua, akhirnya dari situlah sang dosen merekomendasikan saya untuk ikut jalur rekomendasi itu, which is sebelumnya memang belum ada orang yang pernah bisa
apa ya, di sosiologi khususnya ya, yang udah pernah melakukan hal itu. Karena dari dulu itu tuh cuma isu doang, denger-denger aja kayaknya, katanya gitu. Jadi kalau misalnya kita 3,5 tahun kita bisa loh langsung lanjut S2 katanya gitu, apalagi kalau IPK-nya bagus misalnya gitu. Nah dari situlah aku mulai merasa bahwa Allah lagi bukain jalan kayak gitu kan. Akhirnya aku mengalir aja kan, diikutin lagi prosesnya seperti apa gitu. Tadinya bahkan disuruh untuk ujian gitu teman-teman, disuruh buat ujian ya, semacam ujian SIMAK UI lah kayak gitu. Semacam ujian SIMAK untuk ikut S2. Nah aku sudah beli tiket, aku sudah beli tiket H-1, aku udah mencoba mempelajari apa yang bisa dipelajari gitu kan. Tapi ternyata memang qadarullah sang dosen langsung bilang di H-1, udah kamu gak usah belajar gitu. Jadi aku tidak ikut, tapi aku punya kartu ujian kayak gitu teman-teman. Dan kartu ujian pada saat itu harganya Rp750.000, dan mungkin sekarang udah naik kali ya tiketnya. Tiket untuk ujiannya mungkin 1 juta. Nah aku juga belum update lagi, tapi nanti kalau ada info akan aku infokan kayak gitu. Nah dari situlah aku mulai diterima kayak gitu. Jadi aku dapat MPM dan juga dapat pemberitahuan dari website ui.ac.id bahwa diterima untuk masuk S2 kayak gitu, jurusan yang sama yaitu sosiologi. Gitu teman-teman. Singkat cerita, memang seneng banget pada saat itu ya bisa diterima tanpa effort kayak gitu. Mungkin effortnya dari S1 kali ya, bisa 3,5 tahun, dan juga IPK-nya 3,5-an kayak gitu. Nah pada saat itu seminggu setelah pengumuman itu adalah deadline untuk pembayaran biaya kuliah kayak gitu teman-teman. Nah disinilah yang menjadi dilema kan, karena nyari uang itu nggak semudah itu kayak gitu teman-teman. Jadi dengan biaya 15 juta itu nyarinya di mana gitu loh ya nggak. Kau minta gajimu? Sampai kapanpun gajimu tidak akan cukup. Dari situ aku mulai ini nih, bertanya-tanya gitu. Nah akhirnya dari situlah aku mulai sholat 2 rakaat kayak gitu. Sholat 2 rakaat untuk meminta kepada Allah jalan keluar. Cuh, cuh, simsalabim terbuka. Nah di dalam sholat itu aku bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau kau memang pengen aku S2 di sosiologi UI, aku butuh dana 15 juta. Dengan sangat spesifik aku mengatakan itu kayak gitu. Aku sangat membutuhkan dana itu 15 juta, dan engkau tahu bahwa aku tidak punya uang dan orang tua aku tidak punya uang. Aku bilang dengan jujur apa adanya kepada Allah kayak gitu. Nah aku mohon engkau berikan aku uang kayak gitu. Aku akan menunggu kalau kau memang benar-benar ingin aku S2, aku bilang gitu. Jadi pada saat itu kalau diinget-inget lagi ya, itu tuh suatu yang sangat terasa gitu, pertolongan Allah tuh sangat ajaib gitu loh teman-teman. Nah disinilah juga apa ya, perjalanan kehidupan gitu. Jadi S2 itu, pendidikan itu bukan cuma perjalanan menuju magister atau menuju master gitu ya teman-teman, tapi itu justru adalah perjalanan juga untuk mengenal Allah kayak gitu, dimanapun kita berada saat ini. Buat teman-teman yang mungkin juga pengen S2, lagi pengen S2, bercita-cita pengen S2, dan jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita tuh semakin dekat sama Allah gitu ya, semakin mengenal siapa dia kayak gitu teman-teman. Nah singkat cerita, setelah sholat zuhur itu akhirnya saya coba menghubungi beberapa kolega, beberapa teman yang ini ya, tentu saja yang memiliki pengaruh ya. Jadi kebetulan jadi wartawan itu adalah sebuah ini juga ya, rezeki yang besar gitu ya. Kenapa? Soalnya dari situlah saya bisa bergaul dengan orang-orang hebat kayak gitu. Kayak misalnya nih, saya bisa kenal dengan sastrawan, saya bisa kenal dengan penulis buku yang hebat. Nah, pada saat itu saya juga bisa ketemu dengan orang-orang anggota DPR misalnya kayak gitu. Dan bisa bertanya apapun gitu kepada mereka. Dan khususnya ya, saya ketemu sastrawan-sastrawan, jadi saya tuh senang sekali dengan puisi. Nah dan saya dipertemukan oleh orang-orang yang komunitas-komunitas puisi kayak gitu. Itu sangat luar biasa bagi saya. Dan
berkenalanlah saya dengan salah seorang sastrawan, saya tidak akan sebutkan namanya untuk menjaga aja gitu ya. Saya bilang dulu sekali saya pernah bersilaturahim ke rumah beliau bersama seorang teman kayak gitu ya. Jadi cuma untuk ngobrol aja gitu, cuma untuk ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Gak ada tujuannya ya silaturahim kayak gitu. Nah, jadi dari situlah kita mulai dekat, ada trust gitu ya satu sama lain. Dan beliau pesannya begini, bilang ke kami berdua, Evelyn, Ella, kalau kamu mau S2, sok atuh sekolah yang tinggi ya, sampai S3 sekolah yang tinggi katanya gitu. Kamu jangan takut kalau sama masalah biaya mah, tenang aja akan dibantu katanya gitu kan. Dan saya mengingat janji itu, saya mengingat kata-kata itu gitu. Ya sudah, saya telepon saja kan. Karena sebelumnya sudah punya hubungan sosial yang baik gitu ya. Jadi saya langsung WA atau telepon ke beliau, Bang, saya diterima di S2 UI, cuman saya tidak punya biaya bang untuk kuliah, biayanya 15 juta, saya bilang gitu kan SPP-nya. Nah terus beliau bilang, memangnya kamu tidak punya tabungan Evelyn, katanya gitu. Oh tabungan, saya tidak punya bang. dengan polosnya dengan polosnya aku bilang bahwa aku tidak punya tabungan, dan memang benar pada saat itu tidak punya tabungan kan, karena uang tuh memang habis untuk keluarga istilahnya gitu. Nah akhirnya dari situlah ya udah nanti saya coba bantu ya Evelyn, kamu coba bikin proposal ya, bikin aja proposal, kamu sebarin aja kemana-mana katanya gitu. Jadi saya bikinlah 3 proposal. Jadi proposal itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, pastikan kalian melampirkan bukti print bahwa udah ada surat tanda diterima di universitas tersebut ya. Kalau sudah ada buktinya, kalian lampirkan dengan 2 halaman tentang diri kalian, tentang biodata kalian, yang mungkin membuat seseorang menjadi luluh hatinya atau terinspirasi untuk membantu kita kayak gitu. Tapi bukan dengan cara kita memohon ya, tentu saja tidak begitu caranya. Jadi dalam surat itu saya sampaikan minat saya apa, bakat saya di mana gitu ya, dan prestasi-prestasi saya apa saja pada saat S1. Nah kalau kita sudah punya itu, kemudian kita sampaikan juga bahwa membutuhkan dana sebesar berapa untuk membiayai kuliah kayak gitu. Tentu saja kita harus juga menjelaskan bahwa Allah lah yang mengizinkan kita untuk kuliah. Maka dari itu ini adalah sebuah jalan untuk mencari apa yang Allah hadirkan buat kita gitu loh. Karena dana itu bukan dari orang-orang yang ngasih sebenarnya. Sebenarnya dana itu dari Allah kayak gitu kan teman-teman ya. Nah, dari situlah saya mulai menyebarkan 3 proposal. Yang pertama ke temannya sastrawan tersebut, yang kedua saya lampirkan ke lembaga-lembaga zakat gitu ya. Kalau nggak salah saya kirim ke Basnas pada saat itu. Dan yang ketiga saya kirim juga ke Dompet Duafa. Saya kirim ke 3 lembaga tersebut, dan dengan ini ya, nothing tulus kayak gitu. Jadi karena saya sudah berdoa kepada Allah, saya juga sudah berusaha. Nah dari situlah saya tinggal menunggu keajaiban Allah datang kayak gitu. Nah dari situlah singkat cerita gitu ya, tiba-tiba ada sang sastrawan tersebut menghubungi saya, Evelyn, kirimin nomor rekening ya yang BCA katanya gitu. Baik, saya akan kirimkan bang gitu. Nah dari situlah ternyata ada orang yang percaya untuk mengirimkan dananya sebesar 15 juta. Nah ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa banget sih menurutku pribadi ya, bisa melihat pertolongan Allah langsung gitu datang ke hidup kita gitu. Jadi kita tuh semakin bersaksi bahwa Allah itu baik banget gitu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi dari situlah saya merasa Allah betul-betul menjawab semua kebutuhan-kebutuhan saya gitu. Nah, dan saya nggak ngerti loh kenapa orang itu bisa percaya kepada saya untuk mengirimkan dana tersebut, padahal beliau belum pernah mengenal saya dan saya pun belum pernah mengenal beliau kayak gitu teman-teman. Nah dari situlah cerita itu berlanjut. Jadi semester 1 akhirnya selesai kan pendanaan, jadi udah nggak perlu mikirin lagi karena udah dikirimin. Dari situ langsung tuh aku kirimkan ke kampus karena aku nggak mau uangnya kepake, itu amanah yang besar gitu ya. Nah karena itu amanah yang besar nggak bisa main-main tuh. Nah dari situlah
aku mulai juga untuk kuliah dengan serius, karena aku nggak mau kuliahnya main-main kan. Waktu S1 aku merasa kuliahku main-main, meskipun 3,5 tahun, tapi aku ngerasa di situ tetap main-main, nggak tahu kenapa. Dan aku merasa harus lebih bagus lagi daripada S1. Jadi di S2 itu meskipun aku sambil kerja, ambil kelas malam, untungnya itu kelas malam ya. Nah, Allah tuh nolongin banget, rasanya tuh padahal tuh capeknya luar biasa gitu loh teman-teman, tapi Allah tuh nolongin banget, kerasa banget kalau Allah tuh nolongin. Nah, dari situlah akhirnya berjalan semester 1, alhamdulillah bagus kan, IPK-nya dan lain sebagainya. Kuliahnya juga lancar, pekerjaan juga lancar. Nah, di semester 2 nih teman-teman, mulai ini aduh, semester 2 masa minta lagi sih gitu kan, gak enak gitu kan. Akhirnya aku coba-coba untuk apply beasiswa. Waktu itu aku apply beasiswa unggulan kayak gitu teman-teman, tapi nggak lanjut karena di pemberkasan nggak bagus hasilnya, akhirnya nggak diterima. Jangan salah loh teman-teman, saya juga banyak gagalnya ya karena mumpung masih muda kita habiskan jatah gagal kita kayak gitu. Nah, udah daftar BU gitu kan, beasiswa unggulan, tapi ternyata nggak dapet. Nah, LPDP waktu itu kayaknya belum buka. Nah, teman-teman ada juga sih yang udah diterima LPDP gitu kan. Nah, LPDP itu kan dari awal ya, nggak bisa di pertengahan semester. Apalagi ini udah semester 2. Akhirnya aku nggak bisa apply LPDP pada saat itu. Nah, kebetulan ada sebuah beasiswa yang baru, bahkan ini angkatan 1 ya, namanya itu adalah Nama Fund. Nah, dari Nama Fund itulah saya mencoba untuk apply beasiswa juga, nggak ada salahnya gitu kan, kita coba-coba. Nah, saya minta rekomendasi dari beberapa teman yang memang berkaitan dengan rumah kepemimpinan pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu atasan saya itu orang rumah kepemimpinan juga. Jadi bukan orang ya, tapi ada link ke sana kayak gitu. Ini the power of relation ya, teman-teman. Jadi betapa pentingnya modal sosial itu, dan kita lihat apa yang Allah bukain, apa yang Allah hadirkan gitu ya. Nah, dari situlah saya mulai mengikuti seleksi dari pemberkasan. Pemberkasan lumayan banyak. Tenang aja teman-teman, tapi nggak akan sebanyak yang beasiswa unggulan atau LPDP ya. Nggak terlalu banyak banget sih. Tapi memang harus tekun, harus detail, harus teliti, jangan sampai ada yang ketinggalan berkasnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, akhirnya lolos lah di seleksi pemberkasan. Habis itu ada seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini menggunakan bahasa Inggris. Dan tentu saja kita tidak bisa kalau tanpa persiapan ya teman-teman. Jadi tetap dipersiapkan, kira-kira yang ditanyain apa sih. Pertanyaan standar kok, sebenarnya itu aja gitu loh teman-teman. Tinggal gimana kita menyiapkannya saja, mental kita bagaimana, kemudian jawaban apa yang kira-kira akan kita jawab, nggak apa-apa, kita siapkan dari rumah. Jadi jangan spontan-spontan banget ya teman-teman. Dan bahasa Inggris ini memang udah jadi kebutuhan yang wajib ya bagi siapapun. Kita mah sama bahasa Inggris mah ini ya, memang wajib belajar kayak gitu. Nah, dari situlah memang aku ngerasa Allah memudahkan banget gitu loh perjalananku untuk S2 kayak gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya diterima di situ ya. Padahal aku punya saingan tuh 2 dari sosiologi, yang satu dosen, yang satu kakak kelas yang sama-sama juga lagi S2. Dan yang keterima yaitu aku gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa gitu. Padahal kalau secara prospek mah bagusan yang dosen kali ya untuk mendapatkan beasiswa waktu itu. Sosiologi S3. Ada seorang dosen yang sedang kuliah S3 juga di UI juga gitu teman-teman. Tapi yang keterima ternyata saya kayak gitu. Lah, emangnya saya lebih pintar? Tentu saja tidak. Emangnya saya lebih canggih? Tentu saja tidak gitu kan. Jadi menurut saya sih itu sebuah keberuntungan ya, sebuah keberuntungan yang Allah lagi bukain kayak gitu teman-teman. Jadi seneng banget ya di saat itu bisa dapat beasiswa, karena memang juga lagi butuh kan. Karena kalau tidak ada beasiswa itu saya juga nggak tahu sih bakal lanjut apa enggak kuliahnya gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar kerasa banget perjalanan S2 itu perjalanan mengenal Tuhan sebenarnya kayak gitu. Makanya journal is journey gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, alhamdulillah akhirnya dapet semester 2, 3 dan 4 ditanggung oleh Nama Fund. Dan tentu saja kita juga mendapatkan uang buku ya teman-teman, tuition fee, book fee ya. Book fee itu
sekitar 5 juta per semester kayak gitu. Dan itu kalian bisa beli buku-buku gitu ya. Aduh seneng banget sih rasanya bisa beli-beli buat buku. Itu sebuah kegembiraan yang besar ya gitu. Apalagi kan kita S2 butuh banyak referensi ya teman-teman, kayak gitu. eh jadi dan itu nggak ada bukti bukti harus kita beli buku apa aja, nggak ada. Jadi benar-benar diserahkan ke kita dan kita yang mengelolanya sendiri mau beli buku apa kayak gitu, atau nanti mau di save untuk hal-hal yang lain, misalnya kayak bikin tesis, ngeprint tesis kita dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi pelajarannya apa sih dari sini? Kalau menurutku perjalanannya, setiap orang itu kan punya perjalanan yang unik ya, yang pastinya itu beda banget antara aku dengan kalian gitu teman-teman. Nah ini aku hanya sharing apa yang aku punya tentu saja, dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil nih gitu kan. Apa sih yang bisa diambil kira-kira? Yang pertama, ketika kita dihadapkan oleh suatu amanah yang baru, kita tanya dulu sama Allah gitu, Allah maunya bagaimana. Kalau memang maunya sesuai dengan apa yang sudah dibukakan jalannya, tentu saja Allah akan menyiapkan semua perangkatnya, mulai dari otak kita ya nggak, kemampuan kita. Yang kedua, keinginan kita nanti akan dijadikan ingin. Yang tadinya nggak punya keinginan tiba-tiba jadi punya keinginan gitu loh. Itu kan sebuah hal yang nggak mudah sebenarnya kalau kita tiba-tiba membolak-balikan hati kita. Nah makanya siapa yang membolak-balikan hati kita kalau bukan Allah gitu teman-teman. Terus yang kedua, kalau dari aku pribadi, melihat itu tuh sebagai sebuah serangkaian perjalanan kehidupan kayak gitu. Jadi tadi yang seperti aku sudah sampaikan, nanti semua jalan itu bakal dibuka kalau emang itu jodoh kita kayak gitu. Jodoh itu kan nggak cuma pasangan laki perempuan gitu ya, tapi pekerjaan kita, pendidikan kita dan sebagainya gitu. Dan aku saat ini sedang menunggu Allah tuh mau ngapain lagi buat aku kayak gitu. Dan tentu saja bagi teman-teman ada juga perjalanannya. Nanti biayanya gimana kak? Nggak usah takut teman-teman. Yang namanya biaya itu kita nggak punya apapun nanti akan datang jalannya kayak gitu. Tinggal bagaimana kitanya aja, bagaimana kita bersikap terhadap Allah gitu ya, bagaimana adab kita terhadap Allah ketika dihadapkan sesuatu kayak gitu teman-teman. Nanti jalannya akan kebuka sendiri, pelan-pelan bakal kebuka kayak gitu ya. Nah tentu saja ini semua adalah amanah yang tidak bisa ketika kita udah dapat uang kuliah terus kita jadi nggak kuliah gitu, maksudnya jadi biasa-biasa aja kuliahnya, atau udah dapat beasiswa ini, enggak kayak gitu teman-teman. Tapi tentu saja Allah akan melihat hasil kerja kita gimana, prosesnya gimana, kita sungguh-sungguh atau enggak. Kalau di hari ini saja kita belum sungguh-sungguh, nanti gimana Allah mau ngasih yang lain. Dan Allah itu yang paling objektif menilai kita teman-teman ya. Nah jadi ketika kita ada sebuah ini ya apa namanya, sesuatu yang dihadirkan di kepala kita, inspirasi gitu ya, kok aku jadi pengen S2 ya, pasti kan itu nggak main-main ya. Aku paham, aku mengerti, dan aku tahu diri. Maksudnya menurutku inspirasi itu nggak serta merta tiba-tiba ada di kepala kita, pasti kan ada proses gitu ya. Tiba-tiba ada teman kita yang S2, atau teman-teman bisa menonton video ini, siapa tahu teman-teman mau S2 juga kayak gitu, dan tiba-tiba jadi kepikiran gitu mau S2, aduh ya Allah aku mau S2 di masa pandemi ini gimana ya gitu ya. Ini ya, untuk mengkonfirm apakah itu cuma keinginan sesaat kita doang atau memang itu kehendak dari ilahi, kan tinggal dilihat dari apa yang Allah hadirkan gitu. Dimudahin apa enggak gitu kan. Dari 3K ya teman-teman. Yang pertama, kemauannya ada apa enggak dari kita, keinginannya ada apa enggak. Yang kedua, kemampuannya ada atau enggak, kita mampu atau tidak, kita terhalang enggak dengan pekerjaan misalnya, atau ternyata pekerjaan kita bisa membuat kita tetap bekerja, tetap kuliah juga kayak gitu. Nah dan yang ketiga adalah kesempatannya ada apa enggak gitu teman-teman. Kalau kesempatannya memang benar-benar ada,
dibukain gitu ya, gelombangnya ada, kemudian beasiswanya nanti tiba-tiba ada gitu ya. Nah, itu berarti udah jalan tuh, sebuah jalan yang harus kita jalani kayak gitu. Aku sudah terlalu banyak berpikir. Aku sudah terlalu banyak berpikir. Aku sudah terlalu banyak berpikir. Tolong aku. Kemarin aku tempat dapat curhatan-curhatan juga dari teman-teman yang lagi menyusun tesis, adik-adik dan teman-teman kemarin sempat diundang untuk jadi sharing-sharing si pembicara kayak gitu. Gimana sih caranya menjaga semangat kita agar tesis kita tuh tetap selesai? Ya, sebenarnya nggak ada caranya teman-teman. Nggak ada caranya selain duduk dan mengerjakannya gitu. Itu aku inget banget kata-kata Profesor Gumilar, karena hanya dengan cara itulah kita bisa menyelesaikan tesis kita kayak gitu teman-teman. We just sit down and write down what's in our head gitu, dan itu memang membutuhkan energi yang besar. Jadi mohon siapkan ruangan yang khusus, yang kosong gitu ya, antara engkau dan tesismu gitu ya. Jadi tidak ada yang mengganggu gitu teman-teman. Nah, untuk pengambilan data gimana nih Kak? Aduh, kayaknya aku pusing banget deh. Lagi pandemi kayak gini kayaknya susah gitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang emang lagi tesis, semangat. Semoga Allah mudahkan. Tentu saja ada up and down-nya ya. Aku juga sama kok teman-teman. Aku juga ada perasaan, aduh aku pengen mundur aja gitu kan. Aku pengen kerja aja deh gitu misalnya ya. Atau ditunda aja deh di semester depan gitu ya. Nah, sempet kok ada pikiran-pikiran kayak gitu. Kita sama kayak gitu teman-teman. Tinggal ini aja, aku sih mikirnya pada saat itu aku nggak mau bayar kuliah lagi karena aku tidak punya uang sesederhana itu. Dan tentu saja lembaga beasiswa nggak akan bayarin ya kalau kitanya lebih dari semester yang seharusnya kayak gitu. Karena mereka kan ngasih beasiswa ya untuk 4 semester kayak gitu teman-teman. Meskipun aku baru dapat beasiswa itu semester 2, tapi tetap aja aku tetap harus membiayai kalau udah masuk semester 5 kayak gitu. Makanya aku pengen cepet-cepet selesai. Yang penting mah selesai aja teman-teman. Kalau masalah kualitas, qadarullah pada saat itu aku juga sedang dimudahkan dari kualitasnya. Nggak tahu kenapa tesisnya dapet A kayak gitu. Dan itu sebuah rahmat yang luar biasa. Itu bukan karena aku pintar teman-teman, tapi karena Allah yang nolongin. Dan tentu saja kita memanfaatkan pertolongan Allah itu, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mensyukuri apa yang sedang Allah anugerahkan kepada kita berupa kecerdasan, ya kan, kecerdasan dalam berpikir gitu ya, kemudian ide-ide yang keluar gitu loh teman-teman. Insya Allah ini menjadi sebuah wasilah gitu untuk kita bisa berkarya lebih banyak lagi untuk bangsa. Dan S2 di Sosiologi UI itu menurut aku sama sekali bukan jalan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi ya teman-teman. Jadi berharapnya please jangan berharap tentang itu, karena boleh aja sih sebenarnya teman-teman mau berharap tentang itu ya, nggak apa-apa juga. Cuman yang jadi catatanku, karena biasanya kalau kita berekspektasi banyak nanti jadi kecewa kayak gitu. Biasanya gitu sih. Jadi kalau aku pribadi nggak pengen banyak berekspektasi bahkan terhadap gelarku sendiri kayak gitu. Jadi melakukan saja apa yang dekat dengan hidup kita, lakukan dengan sesuatu yang terbaik, nanti Allah akan lihat. Tenang aja teman-teman, Allah tuh nggak tidur, Allah nggak pernah lalai memperhatikan kita walaupun sedikit kayak gitu ya. Akan selalu melihat kita, melihat upaya terbaik kita bagaimana, tinggal kitanya aja gimana, niat kitanya gimana. Ya Allah, kalau emang belum lurus niatnya nggak apa-apa teman-teman, sama kok up and down juga gitu loh teman-teman. Jadi diinikan saja sih apa namanya, diminta gitu, minta aja sama Allah, ya Allah tolongin aku, ya Allah lurusin niat aku kalau aku emang belum lurus niatnya. Dan tentu saja aku tidak bisa meluruskan niatku sendiri kalau Allah tidak meluruskan gitu ya teman-teman. Nah, baiklah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Ternyata udah hampir 30 menit ya. Nggak kerasa kalau ngobrol-ngobrol tuh, apalagi ngomong sendiri gitu ya. Tiba-tiba ada 30 menit aja ya. Oke deh, mungkin itu saja yang aku sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman gak penasaran lagi ya gimana caranya sih kok bisa S2 0 rupiah di UI gitu ya. Tenang aja teman-teman, pertolongan itu akan selalu ada, itu yang paling penting. Dan
tentu saja kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Karena banyak banget berbagai faktor yang membuat kita tuh bisa gagal atau berhasil untuk mencapai suatu hal gitu atau sebuah prestasi. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau ada masukan, ada saran atau pertanyaan, boleh komentar di bawah ya, supaya kita bisa ada diskusi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.